Hai semuanya. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Di video kali ini saya juga akan menganalisis setiap fungsi-fungsi tersebut beserta grafiknya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini adalah contoh fungsi linear. Di sini terdapat sebuah fungsi yaitu 2x tambah 1 yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Daerah yang dilingkari warna merah merupakan himpunan A. Himpunan ini merupakan domain atau daerah asal. Daerah asal ini terdiri dari angka -1, 0, 1, dan 2. Nah, nanti jika kita membuatnya di dalam grafik, maka semua anggota di dalam subu X itu merupakan domain. Selanjutnya, daerah yang dilingkari warna merah merupakan himpunan B. Himpunan B ini merupakan kodomain atau daerah tujuan. Himpunan B ini terdiri dari -1, 1, 3, dan 5. Angka-angka ini jika di dalam grafik adalah semua anggota di dalam sumbu Y yang termasuk di dalam grafik. Nah, selanjutnya yang dilingkari dengan lingkaran berwarna merah itu merupakan fungsi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Fungsi di sini yang dipakai adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, jadi fungsi inilah yang menghubungkan semua anggota himpunan A pada himpunan B. Lalu, selanjutnya yang dilingkari dengan lingkar berwarna merah itu merupakan daerah range atau daerah hasil. -1, 1, 3, dan 5 adalah daerah range atau angka-angka dalam kodomain yang berpasangan dengan domain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi yang dipakai. Di sini fungsi yang dipakai adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, teman-teman, fx itu sama dengan y. Jadi, jika diubah, y itu sama dengan 2x tambah 1. Lalu, f sama dengan x dihubungkan menjadi 2x tambah 1. Apa artinya? Artinya adalah f adalah fungsi yang memetakan x ke 2x ditambah 1. Itu sebabnya semua domain akan disubstitusikan ke dalam x sehingga menghasilkan y. Y inilah yang menjadi kodomain. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memiliki sebuah grafik fungsi linear. Nah, kita akan membahas grafik ini, mulai dari bentuk umum, lalu kita akan membahas tentang titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y, lalu kita akan melihat gradien serta apakah ada titik puncak di grafik ini. Kita akan membahas semuanya di video pembelajaran kali ini. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linear. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan mx ditambah C. M di sini sebagai gradien atau kemiringan grafik, sedangkan C sebagai konstanta. Fungsi ini disebut linear karena dia tidak memiliki pecahan dan berpangkat 1. Kita bisa lihat dari bentuk umumnya. Lalu di sini saya akan memakai fungsi Y sama dengan 2x ditambah 1 untuk membuat grafik fungsi linear. Ini adalah grafik fungsi linear. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsi linear seperti ini.
Untuk membuat grafik fungsi linear, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai atau titik X dan Y-nya. Yang pertama, kita misalkan nilai X-nya 0, maka kita akan mencari nilai dari Y-nya dengan cara mensubstitusi 0 ke dalam X. Misalkan 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 1 maka hasilnya 1. Itu berarti jika nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya 1. Lalu kita coba dengan angka-angka yang lain, dari minus sampai dengan angka positif. Lalu setelah kita menemukan titik-titiknya, buatlah atau tandalah titik tersebut ke dalam grafik, lalu hubungkan dengan mistar. Untuk mencari perpotongan grafik linear pada sumbu Y, kita harus mengganti nilai X dengan nilai 0. Barulah kita mendapatkan perpotongannya. Untuk mendapatkan perpotongan grafik linear pada sumbu X, maka nilai Y yang kita ganti dengan 0. Nah, barulah setelah itu kita mendapat perpotongannya. Jika kita sudah mendapatkan beberapa koordinat, yaitu koordinat di perpotongan sumbu X dan sumbu Y, lalu koordinat-koordinat lainnya, maka kita sudah dapat menarik garis dari koordinat-koordinat tersebut dan kita sudah bisa mendapatkan grafik fungsi linear seperti gambar ini. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Namun sebelum kita masuk ke grafiknya, kita akan membahas dulu komponen-komponen yang ada di dalam fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dengan bentuk umumnya. Nah teman-teman, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, atau X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, inilah sebabnya kenapa disebut dengan fungsi kuadrat, karena nilai X di sini memiliki kuadratnya, yaitu pada AX kuadrat. Lalu kita akan membahas juga komponen X dan Y di dalam fungsi kuadrat tersebut. Nah, X di sini sebagai daerah asal, lalu Y di sini sebagai daerah tujuan, dan range pada fungsi kuadrat ini adalah daerah Y yang merupakan hasil dari fungsi, atau daerah Y yang merupakan anggota dari hasil. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang titik puncak. Nah, teman-teman, grafik dari fungsi kuadrat ini berbentuk kurva. Berbeda dengan grafik fungsi linear yang hanya garis lurus saja, tetapi ketika sudah ada kuadratnya, maka grafik akan berubah menjadi kurva. Nah, karena berbentuk kurva, maka pasti grafik ini memiliki titik puncaknya. Nah, titik puncaknya ini terbagi atas dua, maksimum dan minimum. Maksimum seperti ini, dan minimum seperti ini. Lalu, karena berbentuk kurva, maka ada dua jenis kurvanya juga, yaitu kurva yang mengarah ke atas dan kurva yang mengarah ke bawah. Lalu, mengapa kurva bisa mengarah ke atas dan ke bawah? Nah teman-teman, jika fungsinya merupakan fungsi positif, yaitu positif AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka kurvanya akan mengarah ke atas. Sedangkan jika fungsinya minus, yaitu minus AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka kurva tersebut akan mengarah ke bawah. Kurva ke atas atau kurva yang mengarah ke atas memiliki titik puncak minimum, sedangkan kurva yang mengarah ke bawah memiliki titik puncak maksimum. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat
kita mempunyai suatu fungsi, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, cara menentukan titik puncaknya ini, kita bisa menggunakan cara ini. Kita akan mencarinya mulai dari titik X dan titik Y. Untuk mencari titik X, maka membagi min B dengan 2A. Nah teman-teman, yang mana B dan mana A? Apakah nilai dari variabel tersebut? Nah, kembali lihat ke bentuk umumnya. Di sini, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jika untuk mencari titik X harus membagi min B dan 2A, di dalam grafik ini kita sudah menemukan nilai-nilai tersebut. Min B. Nah, kita lihat terlebih dahulu di mana nilai B pada fungsi ini. Nah, ternyata nilai B ini adalah 4. 4 di sini sebagai B. Karena 4 nilainya positif, maka jika dikalikan dengan minus, maka minus 4 dibagi dengan 2A. Nah, 2 ini merupakan nilai tetap. Lalu, di mana nilai A pada fungsi ini? Nah, kita lihat A di sini terletak pada di depan X kuadrat. Oh, ini dia. Nah, jika tidak tertulis nilainya, maka X kuadrat ini nilainya pasti 1. Maka A-nya adalah 1. Lalu Y. Bagaimana cara kita menentukannya? Y ini kita bisa gunakan D dibagi min 4A. Tetapi kita tidak melihat nilai D di sini. Lalu apakah nilai D? D itu sama dengan diskriminan. Rumus dari D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, jika sudah begini maka nilainya kita bisa temukan di dalam grafik ini. Berarti B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurang 4. 4 adalah nilai tetap, dikurang 4 dikali AC. A-nya 1 dan C-nya adalah 3. Oke teman-teman, jika sudah menemukan nilai X dan Y, maka itulah titik puncaknya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perpotongan sumbu. Nah, bagaimana perpotongan sumbu di dalam grafik fungsi kuadrat? Nah, sama seperti grafik fungsi linear, untuk menentukan perpotongan sumbu X, maka Y-nya diganti dengan 0. Begitu pula sebaliknya. Untuk menemukan perpotongan sumbu Y, maka X-nya diganti dengan 0. Nah, lalu apa bedanya? Nah, teman-teman, karena bentuknya kurva, maka jika kita ingin mengetahui perpotongan sumbu X, maka kita akan menemukan dua nilai. Nah, contoh, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Untuk menentukan perpotongan pada sumbu X, maka Y kita ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, teman-teman masih ingat hal ini? Jika berbentuk seperti itu, maka kita akan menemukan dua nilai X. Nah, itu sebabnya perpotongan sumbu X pada grafik fungsi kuadrat ada 2. Nah, kita akan membahasnya dan melihat grafik fungsi kuadrat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Oke, sekarang kita akan membahas cara membuat grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan contoh soal. Misalkan kita akan membuat grafik fungsi kuadrat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari titik potongnya. Oke, kita akan mencari titik potong pada sumbu X. Caranya adalah mensubstitusi nilai 0 pada variabel Y. Kita sudah menggantinya. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita harus menggunakan cara faktorisasi. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi, dengan cara faktorisasi, kita akan menemukan bentuk seperti ini, yaitu X tambah 3 dikali X tambah 1. Maka
Lalu langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari titik potong pada sumbu Y, yaitu dengan mensubstitusi 0 pada variabel X. Jadi semua variabel X kita ganti dengan 0. Lalu kita akan mendapat nilai 3. Berarti titik potong pada sumbu Y adalah 0,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik puncak dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, seperti rumus yang sudah saya berikan sebelumnya, untuk mencari X berarti min B per 2A. Kita lihat di sini. Berarti B-nya adalah 4, dikali dengan min menjadi min 4. Lalu dibagi dengan 2 dikali A. A di sini adalah 1, berarti min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Berarti kita menemukan titik X-nya adalah min 2. Sekarang kita akan mencari titik Y. Y rumusnya adalah D per min 4A. D itu adalah diskriminan, dan rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Lalu kita akan mensubstitusi nilainya dan akan mendapatkan hasil akhir yaitu min 1. Berarti kita sudah menemukan titik puncaknya X, Y, yaitu min 2, min 1. Nah, jika sudah menemukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncaknya, kita bisa membuat sebuah grafik. Kita akan membahas fungsi yang terakhir, yaitu fungsi rasional. Jadi kita akan mulai dari bentuk umumnya terlebih dahulu. Jadi bentuk umum dari fungsi rasional ini adalah fx sama dengan px per qx, dengan qx tidak boleh sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat atau mendengar bentuk umum seperti ini, fx sama dengan gx per hx, dengan hx tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu sama saja. Jadi, dalam fungsi ini terdapat bilangan rasional A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi, di sini fx itu sama dengan k per ax tambah b, atau bisa juga bentuknya seperti ini, cx plus d ditambah px plus q. Nah, contoh dalam bentuk angkanya seperti ini dan ini. Jadi ada yang bentuknya min 2x per x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Kenapa x tidak boleh sama dengan 2? Karena kembali lagi ke sini, x tidak boleh sama dengan 0. Jika x nya sama dengan 2, maka pasti x nya ini bernilai 0. Jadi itu tidak boleh. Atau yang bentuk seperti ini dalam bentuk angka adalah seperti ini, yaitu fx sama dengan x dikurang 4 per x kuadrat ditambah 3x plus 2. Nah, bagaimana perbedaan grafik dari fungsi ini dan fungsi ini? Nah, fungsi seperti ini, grafiknya seperti ini. Sedangkan fungsi seperti ini, grafiknya seperti ini. Nah, teman-teman, kalian sudah lihat kan garis besar bentuk grafiknya seperti apa? Nah, ternyata berbeda sekali ya dengan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, sehingga untuk membuat grafiknya juga diperlukan langkah yang berbeda-beda. Namun sebelum kita masuk ke dalam grafiknya, ada
membahas tentang domain atau daerah asalnya dan range-nya. Oke. Jika x-nya sama dengan -1, maka domainnya adalah x, di mana x tidak sama dengan -1, dengan x merupakan elemen bilangan real. Oke? Jadi inilah domainnya jika x-nya seperti ini. Atau range-nya, jika y sama dengan 2, maka y di mana y tidak sama dengan 2, x elemen bilangan real. Nah teman-teman, apa maksudnya? Nah, domain adalah daerah asal. Sama seperti fungsi-fungsi lainnya, daerah asal ini berada pada sumbu x. Maka semua nilai x yang termasuk dalam grafik itu merupakan domain atau daerah asalnya. Sedangkan daerah tujuannya atau nilai hasil dari nilai x yang sudah dioperasikan dalam fungsi, itulah range-nya. Dan range-nya itu sudah dalam bentuk y. Ingat, fx itu sama dengan y. Berarti ketika nilai ini, fungsi ini sudah dioperasikan dengan x tertentu, maka hasilnya itu merupakan range-nya. Nah, seperti ini. Jika x-nya -1, maka y-nya 2. Nah, jadi y sama dengan 2-nya inilah yang merupakan range. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam cara untuk membuat grafik fungsi rasional. Teman-teman akan mendengar istilah asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, bayangkan sebuah grafik terdapat sumbu x yang mendatar dan sumbu y yang tegak. Nah, jika ada istilah seperti ini, asimtot datar, maka asimtot ini akan melewati sumbu y karena bentuknya datar. Sedangkan jika asimtot yang tegak, maka dia akan melewati sumbu x. Nah, teman-teman akan lebih paham ketika kita sudah menggambarnya. Lalu saya akan memberi sedikit bocoran atau rumus dari asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot datar rumusnya adalah y sama dengan koefisien pembilang per koefisien penyebut. Seperti yang sudah saya bilang, asimtot datar akan melewati sumbu y. Itu sebabnya di sini y sama dengan. Nah, koefisien pembilang itu seperti apa? Contohnya ini, -2x. Koefisien pembilangnya adalah -2. Lalu koefisien penyebut. Di sini yang terdapat variabel adalah x. Maka koefisien dari x adalah 1. Berarti kita akan membagi -2 per 1. Itulah asimtot datarnya. Lalu asimtot tegak. Asimtot tegak ini punya sebuah definisi, yaitu penyebut sama dengan 0. Nah, contohnya di sini. Asimtot tegak dari fungsi ini berarti x -2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Nah, inilah yang membedakan tadi grafik yang teman-teman lihat antara bentuk yang ini dan bentuk yang seperti ini. Bentuk yang ini karena bentuknya hanya x -2, jika didefinisikan dengan asimtot tegak, maka hanya mendapatkan x sama dengan 2. Tetapi ketika bentuk seperti ini sudah disamakan dengan 0, maka kita akan mendapat 2 nilai x, hampir sama dengan fungsi kuadrat. Jika bentuknya seperti ini, kita faktorisasikan, maka kita akan mendapat 2 nilai x. Itu sebabnya di sini, di fungsi ini, kita hanya bisa melihat 2 asimtot, sedangkan di sini ada 3 asimtot, yaitu karena asimtot tegaknya ada 2. Oke teman-teman, lalu hal terakhir yang perlu kita perhatikan adalah koordinat bantuan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan asimtotnya, kita memerlukan koordinat bantuan untuk menggambar grafiknya. Oke, mungkin teman-teman masih bingung, jadi kita akan langsung masuk saja dalam pembuatan grafik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang grafik fungsi rasional, dan di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, di sini kita sudah memiliki fungsi, yaitu y sama dengan fx sama dengan -2x per x -2. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat grafik fungsi rasional adalah mencari asimptotnya. Yang pertama, asimptot datar. Asimptot datar sejajar dengan sumbu x, maka asimptot ini nanti akan memotong sumbu y.
Itu sebabnya di sini ada Y sama dengan. Rumusnya adalah koefisien pengulang dibagi koefisien penyebut. Di sini koefisien pengulang min 2 dan koefisien penyebutnya 1. Min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Maka kita sudah memiliki asintot datanya. Nah, ini dia asintot datanya. Dia memotong sumbu Y. Selanjutnya adalah asintot tegak. Rumus dari asintot tegak ini adalah penyebut sama dengan 0. Penyebutnya di sini adalah x min 2. X min 2 sama dengan 0. Maka min 2 di inverse dan x menjadi 2. Berarti nilai x adalah 2. Asintot tegak sejajar dengan sumbu y, maka akan memotong sumbu x. Ini dia asintot tegaknya. Nah, sekarang langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari koordinat bantuan. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa koordinat bantuan. Bagaimana cara mencari koordinat bantuan? Di sini kita sudah mendapat nilai x sama dengan 2. Untuk mencari koordinat bantuan, fokus saja ke asintot tegak atau nilai x-nya. Kita akan mencari koordinat pasangan nilai x yang berada di dekat asintot tegak. Kita buat saja dua angka di sebelah kiri dan sebelah kanan asintot tegak. Dua angka di samping kirinya adalah 0 dan 1, lalu dua angka di samping kanannya adalah 3 dan 4. Maka setiap angka ini, misalnya x sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi ini. Maka kita akan memperoleh fx-nya sesuai dengan penyelesaiannya. Oke, sekarang di sini kita sudah memiliki titik-titiknya. Mari kita langsung menggambar grafiknya. Di sini ada titik 0,0. Ya, di sini kita akan menandainya. Lalu 1,2. Dua di sini. Nah, ini harusnya yang masuk. 3 dan minus 6. 3, koma minus 6. Berarti di sini. Lalu 4, koma minus 4. 4, kita bisa memperpanjang gitu. Berarti kita sudah mendapatkan titik kedua. Teman-teman, inilah grafik fungsi rasional dari fungsi 2x dan x2. Oke, saya silakan menunjukkan grafiknya dari sebuah aplikasi. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang fungsi. Kita sudah mempelajari fungsi linear, fungsi rasional, dan fungsi kuadrat. Semoga video ini